dengan diturunkannya Al-Quran sebagai kitab penutup, diyakini ya pasti sempurna, pasti lengkap, pasti segala-galanya lah. Dari situlah dipahami bahwa apapun permasalahan umat dulu ketika Al-Quran itu diturunkan atau sesudahnya sampai dengan kita sekarang dan sampai dengan hari kiamat nanti, tidak ada permasalahan umat yang tidak tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Itulah mungkin kesimpulan sementara dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang diberikan satu kelebihan, umur 7 tahun sudah hafal Quran, memahami dan bisa berdialog dengan Al-Quran. Di dalam kitab karyanya yang monumental yang sering dijadikan sebagai rujukan, yaitu Ar-Risalah, itu saya masih hafal dulu di fakrohnya yang ke-55 kalau tidak salah. Beliau itu mengatakan, falaisat tanzilu manzilatan min ahli dinillah illa wa fi kitabillah as-sabilu 'alal huda fiha. Sampai nanti isinya 36 jilid, 30 jilid. Iya, sekarang baru keluar lagi katanya ensiklopedi tafsir lagi, isinya 45 jilid. Ya, tafsir bil Ma'sur saja ensiklopedinya itu 25-26 jilid. Terus kita lihatnya saja kenyang tuh. Lihat kitab-kitabnya saja sudah kenyang dulu sebelum dibaca gitu. Dan ini terus akan berlanjut. Terus akan berlanjut. Penafsiran-penafsiran dengan berbagai pendekatan dan sekaligus pembuktiannya secara ilmiah nanti. Maka dari sini kita simpulkan luas, tidak terhingga dia, tidak ada ujungnya. Maka dipastikan pula ilmunya harus juga dengan ilmu yang luas pula. Maka ketika kita belajar Al-Quran, tidak disebut belajar apa? Ilmu Al-Quran, tidak. Tapi belajar ulumul Quran. Iya kan? Ilmu Al-Quran. Berapa banyak ilmu Al-Quran? Masya Allah. Ilmu Al-Quran itu kalau kita pada karyanya Al-Imam Az-Zarkashi, Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i, abad ke-8, beliau meninggal 794 Hijriah. Beliau menulis berbagai disiplin ilmu. Ada tafsir, ada fikih, usul fikih, hadis, multidisipliner. Beliau dalam pendahuluannya mengatakan kalau orang ingin mendekati Al-Quran, ingin mencari tahu maknanya, isi kandungannya, maka diperlukan paling sedikit ada berapa? 47 disiplin ilmu. 47 disiplin ilmu bukan jumlah yang kecil. Keluasannya digambarkan oleh beliau setelah menyebutkan 47 disiplin ilmu itu. Beliau katakan, katanya, "I'lam annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau arada al-insanu istiqsa'ahu lastabrara umrahu wa lam yuhkim amrahu," dan seterusnya. Dijamin kebenarannya, mutlak kebenarannya, maka dipastikan kita akan selamat di dunia dan juga akan selamat di akhirat. Ya, seperti kita bertanya, kenapa kita diwajibkan berpuasa? Jawabnya kan, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Dijabarkan oleh Al-Quran. Satu ayat menceritakan, ya akhir surah An-Nahl itu, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Ini gambaran bahwa kalau kita berpegang teguh ya
menjadikan Al-Quran itu sebagai buku, kitab, aturan yang harus ditaati, maka ujung-ujungnya kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah itulah takwa. Dengan takwa kita bersama Allah, dengan takwa dijamin oleh Allah, iya, di dunia dia selamat. Iya, orang yang bertakwa itu apa? Di zaman apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya pasti luas. Iya kan? Yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua permasalahannya akan dimudahkan oleh Allah. Ya, apalagi yang kurangnya? Tidak ada kurangnya. Iya, semuanya hebat. Iya kan? Nah, belum kita berbicara aspek-aspek lain, aspek keilmuan yang ada dalam Al-Quran, yang disebut dengan ijaz ilmi, tulisannya, ya, tulisannya namanya Rasm Utsmani. Kenapa harus ada bedanya dengan apa tulisan yang imla'i, ya? Apa rahasianya? Tak itu juga ada dua, ada tak terbuka, ada tak tertutup. Apa rahasianya? Itu luar biasa lagi. Saya yang kebetulan menggeluti ilmu Al-Quran ini, buku alhamdulillah banyak di rumah, itu 2 rumah isinya buku semua. Bertambah banyak kita baca, bukan bertambah kita pinter, bodoh. Bertambah baru lagi gitu. Ya, ini yang luar biasa itu. Maka kita salut dengan para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang sampai tua juga masih belajar terus. Itulah keindahannya itu. Mereka sudah merasakan namanya halawatul ilmi, manisnya ilmu itu. Ada kiai dulu kemana-mana bawa buku. Bilang, Pak Kiai, tidak capek Pak Kiai? Ya Allah, inilah Ustaz katanya hiburan saya. Hiburan katanya, baca buku itu hiburan. Al-Quran itu lengkap. Mereka yang mau selamat, pegangi Al-Quran itu. Caranya bagaimana? Ya pertama kali kita baca. Karena Al-Quran tidak dalam bahasa ibu kita, bahasanya bahasa Arab, kita baca. Supaya benar bacaannya, kita harus talaki dari guru-guru kita. Talaki musyafah itu artinya guru menyebutkan satu huruf, kita ikuti bagaimana cara guru itu mengucapkan huruf itu dengan benar. Ya, saya belajar dari ayah saya setiap malam mengumpulin anak-anak, ratusan anak-anak. Listrik belum ada dulu ketika saya kecil. Listrik seminggu sekali, kita pakai obor. Belajar, itu dipegangin sama ayah. Satu huruf saja kadang-kadang tidak benar mengucapkannya. Keringet-keringetan kita. Iya, kesel dia. Ngajari berulang kali tidak bisa-bisa juga, rotannya jalan. Iya, kena rotan. Ada anak nangis, ya. Itu. Jadi kita harus talaki. Ya, jangan kita belajar itu belajar dari kaset. Nah, ada itu hukumnya haram. Ya, jadi belajarnya harus talaki, benar-benar membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahim. Saya sudah jadi qari tahun berapa? Tahun 58. Umur saya 4 tahun, 5 tahun sudah qari saya kemana-mana. Karena setiap malam diajak ayah terus belajar. Ayah ngajar, saya diajak terus supaya jangan main yang macam-macam itu. Pada satu hari kata ayah, orang itu kalau banyak gurunya, dia banyak pengalamannya. Saya tanya sama ayah, apa maksudnya ya? Tidak ada guru saya, namanya Haji Muhammad Yusuf. Itu ilmu tajwidnya luar biasa, fasih betul katanya. Coba belajar sama dia. Nanti saya bilangin. Dibilangin sama orang itu. Saya datang pada satu hari, masih kecil, datang sama Pak Kiai, saya disuruh ayah belajar. Oh iya, ayah kamu bilang sama saya, kamu supaya saya dengerin bacaannya. Kita sudah merasa hebat bacaannya. Dia bilang, cobalah kita hari pertama ini belajar apa? Belajar Fatihah aja lah. Belajar, baca saya, suruh baca Fatihah. Sekali baca, bagus. Dia bilang. Coba sekali lagi, bagus. Gitu.
3 kali bagus, 4 kali dipegangin ya satu-satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Roknya kurang tebal sedikit gitu. Maka saya selalu sampaikan, ya, karena ada teman-teman kita kesana kemari, dia baru baca 1 buku saja sudah luar biasa merasa hebatnya. Ya Allah, baru 1 buku, kopian lagi, bukan buku aslinya. Ya, kesana kemari, masuk masjid, keluar masjid. Karena yang dihadapi juga adalah orang-orang yang memang tidak ngerti juga, ya dianggap hebat lah gitu kan. Padahal dia sendiri salah, dia sendiri tidak mengerti juga. Ya, maka kita jaga masjid kita jaga dari orang-orang yang seperti itu. Tanyalah kepada yang mengerti, tanyalah orang-orang yang punya pendidikan, yang pernah talaki di Al-Quran itu, belajar langsung dari guru-gurunya yang luar biasa itu. Ya, bacaannya, belajar dari guru-guru supaya bacaannya benar, memahaminya juga dari guru-guru yang mengerti, dan belajar dari kitab-kitab tafsir yang pernah ditulis oleh para ulama itu. Syakarot itu artinya bersyukur. Mati yang disyukuri apa gitu. Yang benar itu sakarat. Sakarat itu ada detik-detik ruh ketika dicabut oleh malaikat maut. Ya, kalau syakarat itu diartikan juga dengan pohon yang rindang, lahan yang daun-daunnya banyak rindang, namanya syakarat. Dari situlah diambilkan kata-kata syukur itu. Banyak lagi, ya. Kadang-kadang kita dengar juga orang yang berdoa gitu kan, maunya doa kita kan. Sekarang ini kan kita kena musibah apa? Corona. Corona ini kan wabah, ya. Bahasa Arabnya wabah. Ya, wabah gitu kan. Wabah. Nah, kita minta supaya Allah sembuhkan kita. Nah, Allah itu kan Maha Penyembuh. Dalam bahasa Arab kan disebut dengan Syafi. Anta Syafi, ya Syafi, Ishfi. Ya, wahai penyembuh, sembuhkan. Karena dia tidak pasti dia sebutnya dengan bahasa dia.